Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gua. Gue ingin ngobrol ringan terkait dengan lini tengah dari Manchester United. Kenapa? Karena beberapa waktu terakhir ini Manchester United semakin kencang ya, dikabarkan akan mendatangkan seorang Frankie De Jong. Nah, gue ingin ngobrol ringan soal itu. Artinya begini, apakah mendatangkan uh, Frankie De Jong ini otomatis akan memperbaiki kualitas lini tengah dari Manchester United yang menurut gue ini cukup menarik untuk dibahas, di ngobrol ringan kan, ngobrol ringan amatiran ala gue pastinya. Nah, karena memang banyak yang mengatakan ya kan, ini seperti ketika Erik ten Hag menangani Ajax ya, artinya Erik ten Hag bahkan dikabarkan ingin mereplika apa yang dipunyai Ajax ya, di Ajax ke Manchester United dengan tentu saja sekarang sudah ada seorang Donny van de Beek ya kan, lalu dikait-kaitkan juga dengan Anthony, dikait-kaitkan dengan Jurriën Timber, sekarang dikait-kaitkan dengan seorang Frankie De Jong. Nah, ini bagaimana? Langsung aja, ini adalah Ajax Amsterdam ketika beberapa musim yang lalu, gue lupa ya pastinya musim kapan ini, ketika mereka meraih semifinal Champions League yang tentu saja pada saat itu sangat fenomenal, bukan hanya di Ajax tapi juga di Belanda. Ini adalah ketika mereka melawan Tottenham di London. Erik ten Hag bisa dilihat menggunakan formasi 4-3-3, perhatikan ya, 4-3-3, dengan menempatkan seorang Frankie De Jong di tengah tentu saja, tapi di sebelah kiri. Nah, ini menarik ya, Donny van de Beek di sebelah kanan, di depan Neres, Dusan Tadic, dan juga Hakim Ziyech. Ketika mereka kalah 2-3 di Amsterdam, Erik ten Hag lagi-lagi menggunakan 4-3-3 ya. Frankie De Jong bermain lagi di lini tengah, dan kali ini bermain di sebelah kiri, masih berpasangan ya, trio Lasse Schöne, Donny van de Beek, dan juga Frankie De Jong. Ini menurut gua cukup menarik ya. Artinya di formasi 4-3-3 ini gua lupa tahun 2017 kalau nggak salah, gua lupa. Tapi yang jelas pada saat itu cukup fenomenal, meraih tiket semifinal. Nah, di musim yang sama sebelumnya mereka menghadapi Juventus nih ya. Sekali lagi nih gua ambil di musim itu, kenapa? Karena menurut gua musim itu Ajax cukup fenomenal, berhasil meraih tiket semifinal ya, bahkan melaju sampai ke semifinal UEFA Champions League. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu saja ada Frankie De Jong, ada Donny van de Beek ya kan, yang kalau seandainya Frankie De Jong jadi datang ke Manchester United, tentu saja akan bertemu lagi dengan seorang Donny van de Beek. Nah, pada saat itu ketika mereka bermain bersama di Ajax ini seperti apa? Nah, ini adalah ketika mereka sebelumnya menghadapi Juventus ya. Ronaldo waktu itu masih bermain di Juventus, cukup menarik. Ajax menggunakan formasi 4-2-3-1 di mana pivot Frankie De Jong berpasangan dengan Lasse Schöne. Sementara Donny van de Beek didorong ke peran nomor 10, dan tentu saja kita sering bahas ya kan bahwa peran nomor 10 di Ajax atau di Liga Belanda itu berbeda dengan liga-liga lainnya ya. Ini ketika bermain tandang menghadapi Juventus, kembali yang digunakan adalah 4-2-3-1 dengan pivot sekali lagi ditempati oleh seorang Lasse Schöne dan juga Frankie De Jong. Sementara Donny van de Beek bermain di nomor 10 sekali lagi ya, dengan formasi 4-2-3-1. Nah, musim ini di UEFA Champions League ketika Ajax ini menghadapi Benfica ketika bermain di Portugal, mereka menggunakan 4-3-3 ya, ini sebagai perbandingan saja, dengan Steven Berghuis, Alvarez, dan juga Gravenberch yang bermain di trio lini tengah. Sekali lagi kita konsentrasinya ini di lini tengah ya, Gravenberch, Steven Berghuis, dan juga Alvarez. Ketika bermain di final KNVB Beker Cup menghadapi PSV, menggunakan 4-3-3 lagi, Gravenberch, Alvarez, dan juga Klaassen. Klaassen ini kalau menurut gue ya, Davy Klaassen ini seniornya Donny van de Beek. Donny van de Beek itu mendapatkan peran di Ajax setelah
Davy Klaassen ini caps ke Everton. Dan sekali lagi ringan amatiran ala gua ini seperti hampir ya, bukan pasti, nggak hampir seperti kayak fotokopi dari seorang ya hampir sama lah Davy Klaassen dan juga Donny van de Beek. Di timnas Belanda pun juga jarang mereka ini bermain bersama, sering salah satu, walaupun pernah juga beberapa kali bermain bersama. Tapi sekali lagi menurut gua ringan amatiran, ini subjektifnya gua, hampir sama nih Davy Klaassen dan juga Donny van de Beek, cukup menarik di sini. Nah, dari situ balik lagi nih ya ke pembicaraan apakah Frenkie de Jong ini akan menjadi solusi di lini tengah Manchester United. Ini kalau gue berandai-andai Manchester United menggunakan formasi 4-3-3. Ini sekali lagi yang dilihat lini tengahnya ya, yang lini depannya Ronaldo, Bruno Fernandes, itu bisa berubah pastinya. Pun juga lini belakang, gue masih menempatkan Harry Maguire, Rafael Varane sekaligus, walaupun gue tambahkan situ Jurriën Timber, tapi sekali lagi di lini tengah. Apakah cocok seorang Frenkie de Jong ini ditempatkan sebagai defensive midfielder di belakang itu? Di belakang duo Fred dan juga Donny van de Beek, katakanlah demikian. Kalau menurut gue sih tidak ya. Karena seperti gue sampaikan di formasi sebelumnya, Frenkie de Jong ini ketika bermain di Ajax, dia punya Lasse Schöne. Itu yang menjadi pelindung ya. Lasse Schöne ini menjadi pelindung yang menjadi bodyguard dia lah ketika bertahan paling tidak ya, sehingga Frenkie de Jong ini bisa lebih konsentrasi untuk berkreasi, melakukan umpan-umpan fantastis ya. Berkreasi deh di lini tengah. Sementara Donny van de Beek lebih ke penghubung nih antara belakang depannya ya, yang tahu-tahu ada di kotak penalti, itu Donny van de Beek. Sementara sekali lagi Frenkie de Jong ini sisi kreatifnya. Lasse Schöne ini tukang pukulnya, katakanlah demikian. Dan menurut gua sih apakah Fred bisa berperan di situ, itu yang masih gua tanda tanya. Dan gua perkirakan ya, kalau menurut gua sekali lagi, formasi bisa saja bermain dengan 4-3-3 seperti ini. Sekali lagi lini belakang tidak usah terlalu diperhatikan, pun juga lini depan ya. Tapi lini tengah sekali lagi. Artinya Frenkie de Jong dan Donny van de Beek bisa bermain bersama, tapi ada dalam tanda kutip satu unsur Lasse Schöne itu yang kurang di situ sebagai defensive midfielder, tukang pukulnya, tukang coveringnya dari lini tengah, terutama seorang Frenkie de Jong. Donny van de Beek mungkin bisa lebih berkonsentrasi ke depan juga bisa ya, sebagai tukang angkut air katakanlah naik turun. Kita butuh pemain di gelandang bertahan yang itu tadi bisa berperan. Tentu saja pemain bukan seperti Lasse Schöne, ya seperti Lasse Schöne tapi di Premier League menurut gue ya, dengan tingkat kompetitif yang lebih tinggi, tingkat permainan yang lebih tinggi, yang mungkin juga tingkat kualitas yang lebih tinggi juga. Dan gue melihat sampai sejauh ini belum ada pemain di Manchester United yang bisa memainkan peranan tersebut. Gue tidak melihat itu ada di Fred, gue tidak melihat itu juga ada di seorang Scott McTominay. Atau ketika kita bermain dengan sistem 4-2-3-1, sekali lagi ya, tidak usah terlalu dilihat soal masalah lini belakang, lini depan juga ya, ini hanya sekali lagi lebih ke pivot. Gua berpikir kita butuh nih partner, mendatangkan pemain ya sebagai partner dari seorang Frenkie de Jong yang berposisi sebagai gelandang bertahan dengan kemampuan duel yang bagus, kemampuan fight yang bagus, bisa menjadi seperti gue bilang sebagai tukang pukul, sehingga Frenkie de Jong bisa lebih bermain dari kedalaman, tapi lebih mengatur nih sisi kreativitas dari Manchester United. Tentu saja ini cukup bagus karena kita juga punya Bruno Fernandes di depan yang juga biasa bermain free role, yang fokusnya lebih itu tadi mengisi ruangan-ruangan kosong di lini depan, ataupun juga mengisi sisi-sisi kosong di sektor sayap serang dari Manchester United, membantu di sana. Itu bisa saja terjadi. Jadi dari situ sih gue berpendapat bahwasanya memang bagus kita mendatangkan Frenkie de Jong. Kualitas umpan-umpannya paling tidak ya, pergerakannya, atau yang seperti dikatakan oleh Rio Ferdinand, dribblingnya pun juga bagus, attitude-nya pun juga bagus. Gue berpikir tentu saja akan menambah kualitas dari Manchester United, tapi itu tidak cukup dengan amatiran ala gue ya. Kita harus punya pemain
yang itu tadi, yang berposisi sebagai gelandang bertahan ya, yang bisa menjadi covering nih, bisa menjadi tukang pukulnya, bisa menjadi pelindungnya bagi seorang Frenkie de Jong, dan juga lini tengah itu sendiri bisa menjadi penghalang di lini tengah sebelum pemain lawan ini masuk ke pertahanan dari Manchester United. Oleh karena itulah kalau menurut gua ringan amatiran, sekali lagi, tentu saja bagus kalau kita bisa mendatangkan Frenkie de Jong, tapi apakah itu cukup? Kalau ringan amatiran ala gua, sepertinya kita harus mendatangkan gelandang bertahan yang punya sisi fighter yang lebih bagus, sisi duel yang lebih bagus. Kurang lebih demikian. Bagaimana teman-teman, punya pendapat lain? Bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.